Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu wa ila alihi wa ashabihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila hadratil muallifi wa masyayikhina wa walidina Sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah wa adaman nafa'alana bih wa bi'ulumih fid dharaini amin. Wa kana yarwi hadzal haditsal madhkura anifa wa kana yarwi hadzal hadisa, dan adalah meriwayatkan akan ini hadis yang menjelaskan tentang memulai mengaji itu pada hari Rabu. Nah, meriwayatkan Imam Abu Hanifah akan hadis an ustadzihi, daripada gurunya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Qiwamiddin Ahmad ibni Abdir Rasyid. Wa sami'tu, dan aku mendengar. Wa sami'tu, dan aku mendengar. Mimman, daripada orang. Asiku, yang aku percayai. Bihi, dengan dia itu orang. Anna Syaikha Aba Yusufa, bahwasanya Syekh Abu Yusuf ini murid daripada Imam Ahmad, Imam Hanafi, murid daripada Imam Hanafi. Aba Yusuf yuqifu, menjadikan, ayyajalu wukupan, mauqupan, yajalu mauqupan kulla amalin min a'malil khairi ala yaumil arbi'a. Jadi menetapkan akan tiap-tiap amal daripada amal-amal kebaikan ala yaumil arbi'a, atas hari Rabu. Wahadza, bermula ini, ya, menetapkan segala urusan tadi pada hari Rabu. Kenapa? Li'anna yaumal arbi'a, karena hari Rabu yaumun khuliqa fihin nuru, hari yang dijadikan pada itu hari Rabu tadi, an-nuru, akan nur, akan cahaya. Wa huwa, itu hari Rabu, yaumu nahsin, yaumu nahsin, hari nahas. Hari nahas artinya hari yang tidak berkat, fi hakil kufar, pada hak orang kafir.
kalau hari Rabu bagi orang kafir itu hari yang tidak berkat. Fayakunu maka adalah hari Rabu mubarakan lil mukminin, hari yang berkah. Berkah itu artinya bertambah-tambah kebaikan lil mukminin bagi orang mukmin. Wa amma qadrus sabqi, adapun kadar, ya, kadar belajar itu kadarnya fil ibtida pada permulaan, karena Abu Hanifah yahki, adalah Abu Hanifah yahki menghikayatkan, menceritakan anis Syekhil Qadhi al-Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zanji annahu qala, bahwasanya Qadhi Umar bin Abi Bakar Az-Zanji tadi qala masayikhuna, qala masayikhuna, berkata oleh syekh kami, yang bagi ayakuna, siogianya bahwa ada kadrus sabqi, kadar belajar, lil muftadi bagi anak-anak pemula yang baru belajar, yaitu kadrama yumkinu daftuhu, kadar barang yang mungkin mendabitnya, tanya menghafalnya dan mempelajarinya, bil i'adati dengan mengulang marrataini, dua kali, ya. Jadi sedikit pemulaan pelajaran, jangan langsung banyak tapi sedikit. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan, dan menambah, ya, guru tadi menambah tiap-tiap hari kalimatan akan satu kalimat. Hatta annahu, hingga bahwasanya, wa intala, sekalipun panjang, wa kasura, dan banyak belajar, yumkinu daftuhu, mana tadi, mungkin mendabitnya, menghafalnya ataupun mempelajarinya, bil i'adati dengan mengulang, marrata ini dua kali. Jadi sedikit biar bisa diulang, dua kali ulang sudah ingat. Nah, jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit. Wa yazidu birrifqi, dan menambah guru tadi dengan lemah lembut. Wa tadrij, dan tadrij berangsur-angsur. Fa amma idza tala sabqu fil ibtida, adapun apabila panjang pelajaran fil ibtida pada permulaan panjang, wahtajal muta'allimu, berhajat oleh pelajar, ila i'adati asri marratin, kepada mengulang 10 kali baru bisa hafal karena banyak, bahwa fil intiha aidan, maka dia itu kadar belajar pada kesudahannya nanti, yakunu adalah yakunu adalah as-sabqu fil intiha, pada akhirnya, kadzalika, seperti yang demikian, berhajat kepada 10 kali mengulang. Li'annahu yang tadu dzalika, karena dia sudah membiasakan yang demikian, sekali belajar banyak. Wala yatruku tilkal adata illa bijahdin kazirin, tidak bisa dia meninggalkan itu kebiasaan kecuali bijahdin kasirin, dengan
kesulitan yang banyak, kecuali sulit meninggalkan kebiasaan. Wa qila as-sabqu harfun, dikatakan orang belajar satu huruf, wa takraru alfun, dan mengulang 1000 kali. Belajar satu huruf, mengulang 1000. Yang bagi ayyabtadi'a bisai'in yakunu aqraba ila fahmihi, seyogianya bahwa memulai seseorang tadi dengan sesuatu yang adalah sesuatu itu akraba, lebih dekat, ila fahmihi, kepada dipaham. Wa kana Syekhul Imam Al-Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili yaqulu as-sawab indi bihadza, bermula yang benar menurut saya, bihadza, pada ini, menentukan belajar tadi, yaitu ma fa'alahu masyayikhuna, barang yang memperbuat akan dia itu barang oleh syekh-syekh kami. Artinya pemulaan belajar sedikit saja. Fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi'a sigaratil mabsutah, adalah mereka itu masyayikhuna, guru-guru kami, memilih mereka itu bagi orang yang baru belajar, sigaratil mabsutah, akan yang kecil-kecil daripada kitab-kitab yang panjang. Jadi dipilih kitab-kitab kecil, kalau mula-mula kitab-kitab kecil, terus lama-lama baru kitab yang panjang. Li'annahu, karena bahwasanya memilih kitab yang kecil-kecil dulu, akrabu, lebih dekat, ilal fahmi wadhabti, dan mendabit atau menghafal. Wa ab'adu, dan kalau kitab-kitab kecil lebih jauh, minal malalati, daripada bosan. Kalau kitab yang panjang-panjang banyak sekali belajar, itu bisa bosan. Yang bagi ayu alika sabqa ba'da dhabti wal i'adah katsiran. Yang bagi seyogianya ayu alika al muta'allim as-sabqa, seyogianya bahwa menulis, si mutakalim, orang yang muta'allim, orang yang belajar, as-sabqa, akan pelajaran tadi dia tulis, ya. Ba'da dhabti, setelah didhabit, setelah dihafal, wal i'adati, dan setelah diulang, kasiran, banyak. Kalau dahulu kan main tulis saja, kalau sekarang kan harus tulis lagi. Tokopi Ayah Hajali itu, beliau dulu waktu sekolah lupa menulis, karena kada tapi ada berduit, ngambil lupa nulis Fathul Mu'in tenang. Jadi main bercatat aja kalau dulu lah. Nah, wala yaktubul muta'alim syai'an la yafhamuhu, jangan menulis muta'alim, pelajar, akan sesuatu la yafhamuhu, yang ia tidak paham akan sesuatu. Fa innahu, maka sesungguhnya menulis sesuatu yang dia tidak paham, yaitu yurisu, mewariskan, ya, ayyu'ti, kalalatan, akan kalalah itu penat, kalalatat tabai, penat, tabiati, penat
kalau menulis sesuatu yang tidak paham. Wa yudhibul fitnata, dan menghilangkan akan kecerdasan. Wa yudayyi'u waqtahu awqatahu, dan menghilangkan, menyia-nyiakan awqatahu, akan waktunya menulis yang dia tidak paham. Wa yambagi ayyajtahida fil fahmi, seyogianya bahwa mempaham, bahwa bersungguh-sungguh ia pada memaham, minal ustadi, daripada guru, awit au bitta'ammuli, atau dengan memperhatikan, memikir-mikir, wattafakuri, dan memikir-mikir, ta'ammul bima qalahul ustad, memperhatikan apa yang dikatakan oleh guru, wattafakur, dan berpikir. Wakasratit takrar, dan banyak mengulang. Fa innahu idza qila as-sabqu wa kasurat takrar wa ta'ammul yudriku wa yafhamu. Fa innahu in qalla, jikalau sedikit, as-sabqu, belajar sedikit, pelajaran sedikit, wa kasurat takraru, dan banyak mengulang, wa ta'ammulu, banyak memperhatikan, memikirkan, yudriku, dia akan mendapat, wa yafhamu, dan dia akan paham yang dipelajari. Qila hifdzu harfaini khairun min sima'i sima'i wiqrain. Qila, dikata orang, hifdzu harfaini, menghafal 2 huruf, yaitu khairun, lebih baik, min sama'i, wiqraini, al wikru bikasril waw wa sukunil kaf, alhamlu. Alhamlu itu muatan, ya, muatan di belakang hewan tadi, nah, bawaan tuh. Jadi maksudnya dia 2 huruf itu sedikit, lebih baik daripada mendengar banyak, ya, tapi tidak paham. Paham 2 huruf lebih banyak daripada lebih baik daripada mendengar banyak. Wa fahmu harfaini, mempaham 2 huruf, khairun min hifdzi wiqraini, lebih baik daripada menghafal 2 muatan tadi, 2 beban. Wa idza tahawana, apabila meremehkan seseorang atau malas, apabila malas seseorang fil fahmi, pada mempaham, walam yajtahid marratan, tidak bersungguh-sungguh, marratan sekali, au marrataini, atau 2 kali, yang tadu dzalika, maka dia beradat yang demikian itu malas. Kalau kada dibiasakan menghafal, maka malas. Semalam ada yang itu dari ceramah dari Lerboyo, anak
Mbah Yai Makhrus, kata ayah bercerita, Syekh Yasin Padang bilang kalau di Jawa Timur itu yang alim tempat ulama-ulama bertanya adalah Kiai Haji Makhrus. Kalau Jawa Tengah dulu Kiai Musleh Maranggen. Saya pernah ketemu dengan beliau 2 kali di Jawa. Kata beliau kalau hendak alim mondoknya 20 tahun dan 4 jam sehari menghafal. Selama 20 tahun alim lah kata beliau. Jadi 20 tahun mondoknya. Kalau sebentar hendak alim baru sebentar. Ya. Jadi mesti banyak menghafal. Jadi kata beliau semalam bilang Gus Isam itu Kiai Hasim yang kedua, Gus Isam, cucu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada namanya Isamuddin Harik. Itu kitab yang besar lah, hafal macam mana bisa menghafal ya. Tapi itu kalau dibandingkan dengan ulama-ulama dulu kecil itu. Fathul Mu'in hafal, aku sudah lah mencoba menghafal Fathul Mu'in dah. Ada bisa hafal di sini lupa, hafal sini lupa. Kalau beliau macam itu tuh kadang dengar aja, kalau kitab-kitab kecil dengar aja hafal. Dengar cuman hafal. Sepupu Gus Dur. Tapi dari pihak ibunya Gus Isam tuh Nyai Khadijah. Katanya sekarang yang anaknya pula yang luar biasa, di Tebuireng lah mondoknya. Jadi Gus Isam tuh juga di Tebuireng. Beliau sanawiyah, aku aliyah. Dulu aku tetua aku lah, jauh tetua aku. Beliau tuh pas di sekolahan ke rumah balik, ada bercakap-cakap kita sama kita bergurau-gurau, langsung balik. Apa tak pernah berteguran. Lihatlah dia pergi, ya orangnya banyak lah ya, pondok tuh orangnya banyak. Ada di sini nih, di mana nih yang jalan ke tempat sini nih nang pondok sama kita di mana? Situ ya. Itu ada apa namanya nih, Pak Mukti. Itu sama-sama dengan aku mondok. Memang ada pernah berteguran, aku udah pernah berteguran di sana. Beliau sini datang nikah. Situlah pada. Ini kan kemarin nih kawan nih sama-sama mondok. Cuma beliau tuh menjaga perpustakaan. Ya, situlah, cuman enggak pernah berteguran juga di perpustakaan dah. Ambil kitab, kalau membaca taruhlah di situ. Sebab kalau kita membalikkan lagi mungkin tak salah tempatnya. Jadi kalau sudah mentalaah baca, taruhlah di meja atau biarkan. Kan ada sudah yang menunggunya berdua. Nanti membalikkan ke tempatnya. Pernah berteguran tuh. Sama-sama lah ngaji sama-sama kan orangnya banyak. Kalau pernah berteguran, kalau di sini baru berteguran. Beliau dulu kuliah, aku udah sempat kuliah. Dipanggil pulang. Asalnya datang nangis. Ada bisa bahasa Jawa. Wadhalika utawi mangkono. Apa dalam hati aku nih mangkono. Nangis. Ya. Sekali disuruh pulang nangis pula. Basah kitab aku nih. Ada mau pulang. Tapi ya
Yang membiayai kan bukan orang tua sudah wafat keduanya di Kalimantan. Ya maka aku bisa balik Kalimantan. Tak ulama-ulama bilang katanya orang tua yang diarahi dulu nanti wali-wali. Wali-wali dijarahi, orang tua tak dijarahi. Cium tangan orang tua pernah enggak? Ini nang ada orang tua nang dicium. Nah. Guru tadi di aturan orang tua dulu tak dulu. Kalau ada enak lah balik Kalimantan. Kalau sendirian berdua, kemarin 16 orang, cukup bikin rumah satu. Biayanya cukup bikin rumah satu. Mana tadi? Fala yafhamul kalamal yasira. Kalau tadi tidak dibiasakan menghafal atau memaham, maka tidak akan paham perkataan yang sedikit. Fayam bagi ayyajtahida wa yad'uwallaha ta'ala. Senantiasa bersungguh-sungguh seseorang dan berdoa akan Allah Ta'ala. Wa yatadarra'a dan tadarru', merendahkan diri ilaihi kepada Allah. Fa innahu yujibu, sesungguhnya Allah yaitu memperkenankan menda'ahu akan orang yang berdoa akan Allah. Wala yukhayyibu man rajahu, tidak mengecewakan Allah akan orang yang mengharapnya. Ansadana Syekhu, menasidkan, melagukan akan kami oleh Syekh Imam Al-Ajal Qiwamuddin Hamad Ibnu Ibrahim Ibnu Ismail As-Sigar As-Soppar ya, imlaan, melakukan tadi dengan imla, lil Qadil Khalil Ibnu Ahmad As-Sajari, ikhdamil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'lin hamidi wa idza ma hafazta syai'an a'idhu summa akidhu gayatat ta'kidi summa alliqhu kai ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'bidi fa idza aminta bihi fawatan fantadib ba'dahu bi syai'in jadidi ma takrima taqaddama minhu. Ini ada sudah diterjemahkan, Ustaz Hasan Azhari terjemahkan. Nah, pagi Sabtu kami belajaran di Masjid Raya. Aku udah mau lagi kebilang melajari, sudah banyak banget ya sudah. Tunjuk akan guru ini bisa melajari bagus, alim orangnya. Ini Ustadz apa? Ahmad Ghazali itu 35 tahun. Semalam saya bilang nih Ustaz Ahmad Ghazali ini ada kali belajar di Mekah 25 tahun. Sekali kata beliau 35, bukan 25 tahun tapi 35 tahun.
Masih juga ditungguinya berapa orang di rumah tuh minta belajar. Udah bisa lagi, aku bilang udah aku penat dah. Nah itu seberang aku nyebrang sana. Orang liwatan haul. Aku udah ada undangan bang. Ada rumah, orang rumah. Seberang rumah dia. Kalian orang sana pulang, enggak belajar kan, belajar bah. Aku bilang macam mana, apalagi ke sana. Aku kepenatan semalam aja, penat hadiri pagi-pagi orang tahlil sudah itu menghadiri acara tuh, sudah itu lepas tengah hari manasik haji, kepenatan bukan main. Tidur asar aku tertidur, ya ada ke masjid dong. Cuma ini barangkali yang menulis ini barangkali bukan beliau, barangkali tulisannya mana kecil mana ya macam coret-coret, tapi lumayan lah daripada terjemahkan sendiri, ada patokannya kan. Nah. Ikhdamil ilma, berkhadamlah olehmu akan ilmu, ya. Berkhadam akan ilmu artinya mengekali itu mempelajari ilmu. Khidmatal mustafidi, sebagaimana berkhidmat orang yang mengambil faidah. Mustafid itu orang yang mengambil faidah. Orang mengambil faidah itu ya, yang belajar itu yang ambil faidah. Kalau mufid yang memberi faidah itu guru. Nah jadi berkhidmatnya betul-betul, nggak belajar ya betul-betul. Nah saya dulu dari Sialang, kalau hendak ngaji pagi-pagi di sini, saya terpaksa tengah malam, jam 10 dari Sialang sampai sini tengah malam, atau jam 9:30 sampai sini, sampai Tongkal tengah malam, berjalan 2 jam setengah. Hendak ngaji pagi, soalnya orang ngaji jam 6, mulai ngajian jam 6. Kalau lepas sembahyang di sana dari Sialang berjalan di Sialang. Hah? Entah berapa kilo, aku udah tahu pokoknya 2 jam setengah biasa kalau berjalan. 7 kilo ya. Nah, jadi lebihan aku dah. Ada yang dari sekarang nih dari mana tuh kan? Dari seberang ngajian. Tapi dia pakai Honda. Kalau aku dulu berjalan sampai di kuburan apa tuh Cina tuh, rasa ada kopiah apanya, padahal bak kopiah, saking takut. Tapi aku tuh pisau dicabut doh, jangan jujubah nak mengganggu. Disalak anjing, banyak anjing terliwat di depan rumah. Super aja, udah tahu juga keringat lagi. Anjing tuh banyak, menyalak banyak, tapi kan dia tuh kalau nyimpang kan ya digigitnya, nyimpang ke rumah itu kan kita jalan lurus aja, tapi pas di depan rumah ini disalaknya anjing, banyak anjingnya. Cuma aku kada lari, dia saya mau sebab kalau aku lari laju dia, jadi aku kada lari. Jadi kalau sekelas ya sekelas, saya sekolah banyak, masih ada kawan-kawan saya yang sekelas dulu. Aku kalau ada dikasih duit oleh orang tua tuh aku sering beli kitab. Jadi kadang beli baju ini lama. Jadi
kada putih lagi. Jadi kawan nanya, San, baju kau tuh putih kah kuning aja? Ada kawan jawab, baju aku kumal kada bersetrika. Jalan pelabuhan kata dia, mahal kah arang. Dulu nyetrika pakai arang ya, setrikaan. Jalan pelabuhan tuh mahal kah arang kata dia. Bapak, baju aku kumal artinya kada bersetrika. Ini kopiah hitam. Ini sudah apa orang Banjar bilang besi siret ini nih. San, apa kau bilang? Tuh kopiah kau tuh ada lipannya di. Ya, sebagian masih ada kawan saya. Itu sebelum seberapa, kalau penghapus papan tulis itu udah ada kopiah hitam, kopiah saya tuh dihapuskannya papan tulis. Itu belum seberapa. Ini kopiah nih taruhnya di bawah nang kursi itu nah. Di kaki kursi itu digisangnya macam ini nah. Aku kan bakawan Bang, aku dari Kalimantan kan, mana ada yang mengawani aku. Yang mengawani aku dulu cuma Ustadz Sulaiman, tua dari saya. Gimana itu nang jalan menuju ke Sialang dah. Ya, udah dekat dengan Sialang. Itu yang sering mengunjungi saya sampai sekarang. Sering berkunjung dia ke rumahku. Yang lain kan tapi ada mengawani, tak memusuhi. Sebab saingan kan. Saingan. Tapi alhamdulillah dia sekarang mau ngaji. Kawan-kawan tuh mau ngaji dengan aku. Ustaz Haji Ahfaz itu segala dengan aku, tapi tua aku sebetulnya. Aku sudah mau ulang. Aku sudah tamat ngulang sebab adik kemarin di sini kan, kalau aku pergi sekolah ke lain kada melihat adik ini di sini. Jadi memang hendak sungguh-sungguh ngaji, hendak sungguh-sungguh. Saya ikut dengan ini Banjar Kiai Haji Subli kurang lebih 15 tahun ikut. Memang tidak mondoknya cuma sebentar, ngajinya yang lama. Sering di rumah beliau tuh, kalau orang ngajian tuh. Ngaji mulai jam 7 sampai jam 8. Cuma bercakapan sampai tengah hari. Aku udah tahan, aku maaf aja udah tahan macam itu. Udah ngaji, udah lah lagi. Balian lah lagi. Masa bercakap sampai berapa jam sampai tengah hari. Tapi beliau tahan melayani itu, tahan layani orang-orang. Yang ngaji, orang-orang tua-tua. Saya paling muda dah. Waktu ngaji itu paling muda mungkin. Setelah mondok saya sebentar berhenti ngaji. Kali ini Banjar tuh sakit. Aku pikir kalau sakit dengan siapa lagi ngaji belajar. Ngaji lagi aku sampai wafat beliau. Jadi kata beliau, ditanya orang, kalau guru meninggal siapa yang gantikan? Hasan kata beliau. Hasan gantikan aku belajar. Udah meninggal beliau, banyak datang ke rumah, suruh ngajar. Aku tidak mau, aku bilang. Itu ada ayah, ya kecuali ayah tidak ada, nah, barulah aku mau mengajari. Lagi ayah ada, tidak mau. Belajar, saya bilang belajar dengan ayah. Kau ada usah belajar kata ayah, kau mengajar saja. Tapi itu kan kalau orang Banjar bilang apa ngarannya nih? Apa orang Banjar bilang? Basa-basi.
Ya, kalau sana kada usah belajar lagi, kalau mengajar aja, ini nyaman aja, kitabnya ini nyaman aja, kata beliau. Mana tadi? Ini Banjar tuh guru ayah, paman ayah dan guru ayah. Beliau mengaji di Mekah. Itu sudah dari Indonesia ini sudah hafal kitab-kitab macam matan tuh udah hafal beliau tuh. Di Mekah diuji Ibnu Aqil, yang menguji Syekh Zahruddin Asahan. Orang Asahan ya, daerah mana nih? Kesana dari Jambi ya. Medan barangkali. Itu ada anaknya berdua hafal Quran keduanya. Orang kampung kada pernah melihat anaknya keluar. Ya, tapi beliau kada hafal Quran, anaknya hafal. Ya. Nah, cangkir kada mau orang basuh, akan beliau basuh sendiri, kada bisa kata beliau basuh. Padinya kada habis-habis. Padinya kalau kami bilang Pak, padi itu orang Banjar nang wadah padi itu kindai ya. Wadah Pak. Itu sering orang kampung berhutang. Takar sendiri kata beliau. Kada mau habis-habis tuh. Hendak bayar kah, hendak ada kah? Kada mau habis-habis. Nah, keramat beliau itu mengajar di Masjidil Haram. Ngajar di Masjidil Haram. Ada saya dikasih Ustaz Muhammadin ada ngasih gambarnya Tuan Guru Syekh Zahruddin Asahan. Jadi melayani ilmu seperti melayani orang yang mustafid, yang mengambil faidah. Wa adim darsahu, dan kekalkanlah olehmu. Kalau dama kekal, kalau adama yudimu, adim mengakalkan. Kekalkan olehmu darsahu, mempelajari ilmu terus. Ilmu itu terus pelajari. Apalagi Quran, apalagi Quran. Kiai saya yang datang tuh kemarin kan santrinya tuh, santri menghafal Quran 2000-an ada. Waktu aku di sana cuma 47 orang. Yang hafal 47 orang. Ada banyak orangnya paling 100 lah waktu aku di sana. Sekarang udah 2000-an santrinya yang menghafal Quran. Apa beliau bilang? Banyak yang pernah hafal, gitu bilang. Banyak yang pernah hafal, banyaklah. Cuma banyak ya pernah hafal berarti sekarang tidak hafal lagi. Nah, itu namanya. Ada di pondok Kiai Idris. Beliau tuh kitab hafal, kitabnya hafal. Menantu Syekh Hasyim Asy'ari. Tuh waktu santri tiduran banyak di masjid sampai sekarang mungkin. Itu malam-malam ininya nih tidur, ininya bercahaya air liurnya, terus ininya dibundal, ujung sarungnya dibundal. Gitu waktu subuh bangunan sudah tidur, ditanya siapa yang sarungnya terbundal. Jadi kata kawan-kawan Yai Idris. Jadi masih kekanak lagi sudah berkeramat ya. Sama lah Syekh Khalil tuh lagi muda udah berkeramat. Beliau tuh hafal kitab-kitab nih. Asal mau nanya masalah bisa dah baca kitab. Beliau nunjukkan kitabnya, cuman masalah ini jawabannya di kitab ini halaman ini. Tapi setiap malam itu menghafal Al-Quran, mengulang
Satu yang tukang pijeti, satu yang menyimak. Satu yang menyimak, satu yang mijati. Setiap malam itu diulang mas. Padahal kita kitab hafal, tapi Quran cepat hilang. Almarhum Ustadz Dikasful Al-Hafiz itu kan beliau berjualan lah, ya jualan buku ada, ya, nah, alat-alat sekolah, ya. Itu kalau ada orang belanja melayani orang belanja, kalau tidak ada Quran adalah terus menghafal terus. Jadi adim darsahu bifi'lin hamidin bilang dengan perbuatan yang terpuji, ya. Nah, wa idza ma hafizta apabila engkau hafal, wa idza ma hafizta apabila engkau hafal, maknya tambahan. Setelah ida ada ma tambahan, kata kami dulu belajar. Apabila engkau menghafal syai'an akan sesuatu, aidhu ulang-ulang olehmu. Ada ya'udu kembali, ada mengembalikan, mengulang. Aidhu ulang olehmu akan dia yang dihafal tadi. Sesuatu yang dihafal itu diulang-ulang. Aku kada hafalan, ya sangat kada hafalan. Aku kalau suruh jadi imam, kuliah, qul huwallah itu ada hafalan. Nah belajar ini gitu. Cuma kalau ada ketemu, aku jelaskan. Jadi diulang-ulang. Ada guru kami kayak Haji Abdul Manan, itu melajari mantek. Nah, Pak, kenapa orang sekarang tidak mudah menghafal, orang-orang dahulu mudah menghafal? Kata beliau, bukan apa-apa, kamu cuma kurang mengulang. Coba lo Fatihah tuh kau ulang setiap hari. Kan ada dan kada hafal lagi Fatihah. Aidhu ulang olehmu akan sesuatu yang sudah dihafal. Tsumma akidhu kemudian perkuat olehmu akan dia hafalan tadi diperkuat. Ya, gaya takkid dengan sehabis-habis menguatkan. Tsumma alikho kemudian catat olehmu akan dia, kai ta'uda ilaihi supaya kamu bisa kembali kepada catatan tadi. Kalau lupa kan ada catatannya. Dia kan kalau belajar hadis itu diantara syaratnya hadis diterima dobit. Dobit itu ada dua, dobit sadran, dobit kitaban. Ada yang dobit sadran itu memang dihafal di otak. Kalau dobit kitaban ini catatan-catatan tuh rapi. Tuh ayah tuh rapi catatannya. Kalau aku bisa hilang-hilang catatan. Beliau tuh rapi, menantu beli sandal aja ada catatannya tuh, ya nanti beli, kau baru beli sandal lagi kemarin tanggal sudah baru aja beli lagi, ada catatannya. Ada orang tamu yang datang ke rumah tuh siapa, ada catatannya beliau, ya. Jadi ayah istimewa luar biasa. Payah kita menuruti, istiqamah kan main.
Fa idza aminta bihi fawatan, apabila engkau merasa aman terhadap sesuatu yang dihafal tadi, kalau merasa aman fawatan akan luput. Luput itu artinya hilang. Nah, syari' ya. Pantadib ba'dahu, intadib bersegera olehmu. Ya, ba'dahu sesudahnya merasa aman hilang tadi, baru ditambah disai'in jadidi, tambah sesuatu yang baru. Cuma kalau nak nuruti sahabat, payah juga kita sekarang ya. Itu sahabat menghafal Quran, kada banyak yang menghafal Quran lah. Kan banyak macam kita sekarang ada. Oh, kita sekarang ini banyak banget yang menghafal. Bagus. Sahabat itu maka kada banyak banget yang hafal Quran. Dihafal sudah bisa mengamalkan baru tambah. Nah, ini tadi kada hilang hafalan, baru nambah lagi, kira-kira aman tidak hilang, baru nambah lagi. Saya di kamar saya ada Muhammad Taha. Dia itu aku tidak pernah lebih katanya menghafal dari satu bait, satu malam tuh satu bait. Jadi 3 tahun hatam 1000 bait. Tapi sebagian tidak hafal sudah jadi apa? Asal melihat dan bisa dengan ya hafal tidak, tapi benar-benar bisa hafal Quran, bisa mengamalkan bertambah, belum bisa mengamalkan dengan benar. Itu banyak sahabat itu. Ada banyak sahabat yang ada tempatnya dapat sinar dari Rasulullah. Dan meminta serta mengulang barang yang telah terdahulu daripadanya tadi. Ya. Nah, di samping menambah yang dilupakan, yang terdahulu tetap dihafal. Wabinai dan memelihara ya lisannya dan masjid dan memelihara wahid imamil jadi akun melakukan di mana ada ai iktisabi bisa memelihara masjid dan memelihara lagi dan bisa memelihara masjid bagi keadaan ini yang
tafsir beriman dari Bukhari kayak Imam Mansur beliau masih sholat dan kami itu dari madrasah mana datang berbaris nyambut kalau kita tidak ada di samping kita datang dari mana ini dari mana sholat datang berbaris nyambut dari nama dia berkata kami juga dalam budaya Islam dengan perbandingan agama itu lepas belajar langsung diulang lagi. Kalau lama-lama baru diulang nanti besi ada makanan lama ada juga yang kita besi jadi langsung belajar langsung dihafalkan. Zakirin nasa bil ulumi ahya, ingatkan oleh manusia dengan ilmu, ajarkan manusia dengan ilmu ditahya supaya hidup ilmu. Kalau saya jauh ibaratnya kawan-kawan saya ini kalau ada kawan-kawan yang sama-sama beda ya kalau dia langsung ya ada lagi ketika kita datang ke BHI Ustaz orang ajar alhamdulillah terus beberapa kali nanti aku berhenti ke payahnya ada di rumah ini ada beda ingatkan manusia yang ajar supaya hidup la takun min kulli nuha bibani ini jangan jadi kamu daripada orang yang mempunyai akal bibani ini jauh karena yang berubah wajah aku kata min dari tukuri bibani ini ya jangan jadi kamu tuh jauh daripada orang yang mempunyai akal orang pintar jangan dijauhi kadang kalau rumah unsita kalau kamu menyembunyikan itu tidak diajarkan unsita dia akan dilupakan antara turang hingga kamu tidak dilihat kehadirannya ini wabalihi ya melainkan orang yang bodoh orang yang jahil dan bodoh wakadul yesumahul kita kemudian dikendalikan nah dihidung hewan itu kendali ya yang kiamat ngarah dikendali dengan api neraka sebab menyembunyikan ilmu kan dilakukan lalu dikasih lijam minarin watalah harta dan watalah harta ya dan talah harta berkobar-kobar api neraka tadi dengan engkau bila ada disabit dengan siksaan yang pedih itu yang malam agar sehat aman yang malam agar itu setiap hari keliling siapa yang mau belajar siapa yang mau belajar tangan kita berikan ya kalau ada kepada kita boleh tidak menyembunyikan ilmu kalau menyembunyikan ilmu
siksa, kamu dilupakan. Ya. Lupa. Sama-sama kok kawan untuk dijauhkan. Sama-sama. Yesus menjadi kepercayaan semuanya. Sekarang sebenarnya akan meminta orang muridnya. Dalam dirinya memang, makanya orang Jawa bisa berkata, aku bisa lalu pertama aku bisa, cuma aku ngomong, aku dan aja. Bagian kita yang pelajari Jawa itu, terus dan oke, keren ya, aku merasa mengajar saya, aku bekerja. Pertama itu. Orang tua ada boleh, tak tahu ini boleh orang tua. Ada kalau dari bawah itu mondoknya lah. Aku di kursi atau ada di kursi aku di mondok. Jadi mondok karena ini tak sampai. Jadi pengelolaan kesal dengan orang tua mondok akhirnya tidak lagi enak mondok enak lebih bersedia anak boleh masuk dan di mondok tuh. Jadi kalau malam-malam tanya ini apa bersedia makin apa bersedia bisa mereka bersedia bisa rumah aja kalau Jawa rumah aja bisa 2 tahun setengah kemudian kiainya dipercayakan ada bahasa Jawa dicampur-campur campur-campur bahasa Indonesia. Tapi kalau di PK itu yang keaman-aman bersepeda yang ngerti lah bisa paham. Orang yang ada dicampur bahasa Indonesia. Tapi ada kiai satu tiga nah itu kalau dicampur dijelaskan oke dia masuk Allah amin.